Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Alia Fatmah, NPM 18144600044 dari kelas A218. Di sini saya akan sedikit mendeskripsikan mengenai SD Negeri Beringin 1. SD Negeri Beringin 1 merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang beralamat di Dusun Belantingan, Beringin, Serundung, Magelang. SD ini memiliki 10 tenaga pendidik dan dengan jumlah siswa 36. SD ini memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 1 tempat ibadah, 2 ruang UKS, 2 tempat parkir, 1 kantor, 1 ruang tamu, 1 dapur, 2 WC siswa, 1 WC guru, dan 1 ruang penyimpanan alat dan berkas. Yang pertama adalah kultur sekolah. Dalam observasi yang dilakukan, kultur sekolah SD Beringin 1 secara keseluruhan baik. Dalam penerapan 3S, senyum, sapa, salam sudah berlangsung dengan baik. Melakukan upacara rutin setiap hari Senin dan upacara hari-hari besar nasional. Yang ketiga adalah dalam pemakaian seragam sudah mengikuti aturan dengan baik. Hanya beberapa saja yang tidak lengkap. Anjuran untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah sudah cukup efektif dan terlaksana. Sekolah memfasilitasi alat-alat kebersihan dan warga sekolah menggunakan dengan sebagaimana mestinya. Dalam memanfaatkan waktu, guru mampu memberikan materi pelajaran dengan menggunakan waktu sebaik mungkin. Terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar karena guru dan siswa bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pelaksanaan sholat dan mengaji bersama ini sudah dilaksanakan dengan baik. Yang kedua adalah struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru SD kelas 4 di SD Negeri Beringin 1, tata kelola mulai dari aspek pengelolaan kesiswaan, pengelolaan kurikulum, pengelolaan personalia, pengelolaan keuangan, pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah, dan pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, hal ini dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi calon guru mengenai unsur pokok pengelolaan pendidikan. Untuk struktur organisasi sudah dipaparkan di dalam ruang guru. Yang ketiga adalah peraturan dan tata tertib sekolah. Dalam sekolah, peraturan dan tata tertib diperlukan untuk menciptakan kehidupan sekolah yang kondusif dan penuh dengan kedisiplinan. SD Negeri Beringin 1 memiliki tata tertib yang berada di pintu masuk sekolah. Tata tertib meliputi hal masuk sekolah, kewajiban murid, dan larangan murid. Bagi setiap pelanggar tata tertib diberikan sanksi. Dan terdapat beberapa kelas memiliki tata tertib sendiri, masing-masing sesuai kesepakatan kelas dan wali kelas. Para guru pun juga memiliki tata tertib sendiri. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru di SD Negeri Beringin 1 ini, peraturan dan tata tertib sudah berjalan dengan baik. Para guru dan peserta didik sudah menaati tata tertib dan adanya pemberian sanksi terhadap pelanggar tata tertib. Yang keempat adalah kegiatan seremonial formal di sekolah. Dari hasil wawancara dengan salah satu guru SD Negeri Beringin 1, kegiatan seremonial di SD ini yang pertama adalah upacara hari Senin dan upacara hari besar nasional. Untuk contoh upacara hari besar nasional yaitu memperingati Hari Kartini. Di sini peserta didik diminta untuk memakai pakaian adat. Untuk yang putri bisa menggunakan kebaya dan untuk yang laki-laki bisa menggunakan batik atau beskap. Yang kedua adalah apel pagi. Apel pagi ini diikuti oleh semua peserta didik. Tujuannya jika ada informasi yang akan disampaikan kepala sekolah atau guru. Misal pun tidak ada yang akan disampaikan, siswa dibubarkan dan dipersilahkan untuk masuk ke kelas. Sebelum dibubarkan, peserta didik menyuarakan jargon. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat belajar kepada mereka. Yang ketiga adalah rapat. Rapat diadakan dalam 1 bulan 2 kali. Yang kelima adalah kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Kegiatan kurikuler adalah bagian integral dari sekolah dengan tujuan utama tentunya mendidik siswa dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kegiatan kurikuler terbagi atas dua jenis, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan sekolah yang utama, sudah sistematis, terjadwal dengan materi, pembelajaran yang jelas dan struktur. Dalam hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Beringin 1, kegiatan intrakurikuler sudah berjalan dengan baik. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu guru di SD Negeri Beringin 1 ini, memiliki 5 ekstrakurikuler. Yang pertama adalah pramuka, yang kedua adalah menari, yang ketiga adalah sepak bola, yang keempat adalah menggambar, dan yang terakhir adalah pingpong. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Beringin 1 ini bertujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan, menyalurkan bakat dan minat peserta didik. Semua peserta didik dari kelas 3 sampai kelas 6 wajib mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Namun di sini kelas 6 hanya boleh mengikuti dalam 1 semester saja. Di SD Negeri Beringin 1 ini setiap guru menjadi pembina ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah kokurikuler, bertujuan untuk memperdalam serta menghayati mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri maupun kelompok. Adapun kegiatan kokurikuler di SD Negeri Beringin 1 yaitu kokurikuler yang pertama adalah les setelah pembelajaran selesai. Les ini bertujuan untuk menambah pendalaman materi agar peserta didik lebih memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah berkunjung ke tempat yang berbau edukatif. Kunjungan ini dilakukan oleh peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik langsung dari tempat yang dikunjungi. Yang ketiga adalah penugasan atau pekerjaan rumah. Di setiap akhir pembelajaran, terkadang guru memberikan tugas kepada peserta didik yang dikerjakan individu maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah praktik-praktik kebiasaan positif dan kebiasaan positif di Sekolah Dasar Negeri Beringin 1. Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan, pembiasaan positif bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang mendarah daging melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama maupun dilakukan dengan cara sendiri. Dengan adanya pembiasaan positif, diharapkan siswa bisa membedakan mana hal yang baik dan mana yang tidak baik, serta membekali siswa agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, kenakalan remaja, dan lain-lain. Adapun contoh kebiasaan dan pembiasaan positif di SD Negeri Beringin 1, contohnya adalah membiasakan senyum, sapa, salam kepada semua warga sekolah. Hal ini juga bermanfaat di lingkungan masyarakat. Membiasakan menghargai pendapat orang lain dan membiasakan menggunakan waktu sebaik mungkin. Untuk contoh kebiasaan positif yang dilakukan di SD Negeri Beringin 1 ini seperti sholat duha bersama, mengaji bersama, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa ini tujuannya untuk meminta keselamatan, ketenangan, dan kelancaran saat pembelajaran. Dengan berdoa, belajar menjadi lebih tenang dan pikiran lebih berfokus kepada materi yang sedang dipelajari. Contohnya lain seperti hormat bendera merah putih, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.